Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ibu tidak akan menjelaskan tugas kalian karena tugas kalian itu sudah memenuhi syarat. Ada yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 semuanya sudah kan? Yang tentang bab 1 apa? Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kedua tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tentang yang barusan itu peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat ada juga yang sudah menjalankan tugas video tentang apa yang keempat? Tarifat lokal ya, tarifat lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, ini salah satu slide yang ada di depan ini bentuk metode baru ya dalam atau gaya baru di sejarah budaya Islam yang sudah dilaksanakan oleh kakak kelas kalian. Jadi nanti kalian akan seperti ini, SKI berbasis riset ya. Seperti apa? Nah, ini kalian itu biasanya yang bab 3 itu dipelajari, kalian mempelajari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Tapi nanti ini minggu depan kalian akan ditanya presentasi ke depan tentang pesantren yang ada di Cibatu, tempat kalian yang berdekatan. Nanti hari Minggu bisa sambil lari pagi, kalian bisa mencari informasi siapa kiainya, kapan berdirinya pesantren itu, berapa macam santri, ada berapa banyak santrinya, apa ciri khas pesantren tersebut, kitab apa yang dipelajari, dan lain-lain gaya hidupnya seperti apa. Semakin banyak informasi yang kalian ambil dari satu pusat informasi, berarti kalian menandakan peserta didik yang kritis, yang memenuhi syarat dalam langkah-langkah penelitian kolonial. Nah, seperti apa kira-kira nanti penelitian ke pesantren yang akan kalian teliti nanti seperti ini. Di sini sengaja ya tidak ada suaranya karena akan kelas kalian ini sedang observasi nih. Jadi kalian silakan gaya baru nanti risetnya seperti apa. Ini perjalanan seperti ini silakan ikut oleh kalian. Ada yang berkelompok, ada yang menjadi videographer, ada yang menjadi fotografer, ada yang menyiapkan ini list untuk wawancara. Kemudian siapa yang akan wawancara sebelum di take videonya. Siapa yang berhak ini sedang proses, ini namanya SKI berbasis riset. Ada dialog, ada informasi yang didapat, beritanya akurat. Kemudian kedalaman informasi yang kalian ambil menandakan kalian akan semakin berjiwa ilmiah, ya, peserta didik yang berpikir ilmiah, yang tidak akan percaya dengan hoax. Hasil informasi ini akan diolah menjadi sebuah informasi yang akan kalian tampilkan nanti di depan bahwa di pesantren yang ada di Cibatu itu seperti ini. Nanti kalian akan mempresentasikannya di depan teman-teman. Jangan sampai kalian hanya mengenal pesantren yang ada di Indonesia saja seperti pesantren tertua, pesantren apa, tapi kalian buka dengan pesantren yang ada di Cibatu. Nah, kalau ini karena kelas ini menuju ke pesantren yang ini, mohon maaf. Ini banyak sekali nih celananya seperti apa, kemejanya seperti apa, bajunya seperti apa. Mereka ini dilakukan oleh kelas 9A tahun. Ini anaknya ini juara nasional nih, juara provinsi, pernah juara 1 dalam karya ini. Nah, itu terapkan sesuatu yang baru dalam karya ini dalam sejarah kebudayaan Islamnya. Mereka begitu detail masuk ke dalam lapangan pesantren ini, kemudian mereka ikut. Nah, sekian. Nah, itu jangan banyak-banyak, hanya 10 menit ikutan dari awal sampai tengah-tengah dan lain-lain. Nah, ini pun sebenarnya masih banyak. Seperti kalian yang sudah mengikut tentang pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, tetapi dalam bentuk file video project based learning. Nah, ini produk yang seperti contoh 9A lagi. Nah, ini dalam bentuk slide presentasi di di dunia maya dulu waktu PJJ ya, tapi disambung dengan kalian tetap muka tetap
F diwakili oleh kelas lain. Jadi tiap kelas itu berbeda kemampuannya, ya, berbeda fasilitas yang dimilikinya. Jadi ada alternatif, boleh men-shoot video dalam bentuk bab 1, misalkan bab 2 beda, ada satu kelas itu ada 4 kelompok. Tetapi di sini kelas 9F sarananya sudah memadai di kelas ini, ada listrik dan lain-lain. Nah, silakan kalian nanti dalam SKI berbasis riset bab 3 penangkapan kesada dan dakwah Islam Indonesia, kalian boleh berkelompok, siapa yang mewawancarai, siapa yang menjadi videografer, siapa yang menjadi fotografer. Jadi selain video ada juga fotonya. Kemudian siapa yang mengolah data, artinya menulis dalam bentuk file atau dari, kalau malas nulis silahkan di file Word, kirimkan ke ibu, seperti di HP juga bisa, ya. Nah itu tandanya kalian sudah peserta didik masuk ke karakter abad 21. Artinya kalian sudah lihai dalam bidang IT, ya. Mengiriman video sudah keren dalam video editingnya, gitu. Jadi kalian yang menjadi video editor nilainya jauh lebih gede. Nanti pengganti bagi kalian yang belum mengerjakan video, ini salah satunya bisa presentasi di depan tentang pesantren mana yang akan kalian ikut. Boleh sendiri, boleh 2 orang, 3 orang, paling banyak 4 orang. Posisikan dalam 4 orang itu siapa yang menjadi videografer, fotografer, interviewer atau yang interview, atau yang menjadi sekretaris. Nah, masing-masing akan mendapatkan nilai pengetahuan yang tinggi. Kemudian yang belum mengerjakan video juga akan masuk ke nilai keterampilan yang memadai nanti pasti rapat. Jadi di rapor itu SKI ada 2 nilainya, keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan itu akan ada nanti kisi-kisi tugas yang seperti video, project based learning. Kalau pengetahuan, kalian ketika presentasi kedalaman wawasan, kemudian ada ketika ada diskusi, tanya jawab, cara menjawabnya seperti apa. Nah disitulah karakter seperti abad 21 terbentuk. Satu, ada kolaborasi atau collaboration kelompok, ya. Yang kedua 4C, karakter abad 21 peserta didik yang memiliki karakter abad 21 ada 4. Satu, kolaborasi, bisa bekerja sama dengan antar kelompoknya. Communication bisa berkomunikasi. Kemudian 4C yang baru 2. Yang ketiga, critical thinking bisa tanya jawab. Dan yang keempat, creativity bisa merangkum atau menyimpulkan hasil penelitiannya atau video yang diambil dari kalian seperti di lapangan. Itulah karakter peserta di abad 21 ada 4C. Kalau kalian belum masuk ke angka 4C, itu berarti kalian belum masuk ke kriteria peserta didik abad 21. Abad berapa tuh yang mantai totok di luar. Jadi masih berpikir jadul, masih berpikir belum bisa menyetarakan atau menyesuaikan dengan zaman atau era digital. Yang belum itu yang sering update di media sosial tapi tidak bisa edit video, berarti kalian belum bisa mengikuti perkembangan zaman. Barang siapa yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka dia akan tenggelam bersama zaman, bersama waktu, dia akan tenggelam. Artinya dia akan ketinggalan, dia akan tertinggal. Mungkin ada tua di media sosial betul, tapi kemampuannya, skillnya, ya, skill tidak perlu update satu seperti kadang-kadang ibu nafsu, tapi kan kebanyakan dalam pendidikan, konten pendidikan, bukan gua geonya seperti itu, bukan tidak ada misi di dalamnya. Tapi pas update di media-media sosial, silakan kalian menjadi yang digital influencer sebagai anak muda yang bisa menularkan sesuatu yang positif kepada generasinya, kepada orang banyak, kepada khalayak ramai, kepada para netizen. Ya. Nah sehingga orang-orang yang menonton itu terpengaruh, tapi pengaruhnya positif. Jangan sampai buat joget itu, tapi apa sih manfaatnya? Harus punya tuntunan, ya, jangan sekedar tontonan. Biar kan? Nah, ada yang bertanya tentang bab 3 yang tentang pesantren tersebut, ada yang mau bertanya? Silakan. Itu berarti kalau tidak ada yang bertanya, kalian belum masuk ke 4C. Karakter kalian berkolaborasi belum. Nanti pertanyaan berikutnya akan kita ambil secara offline saja, ya. Terima kasih, sekian dan terima kasih.